memotivasi saudara mau dicalonkan sebagai ketua dan wakil ketua? Baik, mungkin saya akan menjawabnya. Tapi untuk di awal, saya mohon maaf bila nanti jawaban saya tidak berkenan di hati. Jadi motivasi kami menjadi ketua dan wakil ketua Berketu M yaitu agar yang pertama kami akan mendapatkan suatu ilmu yang mungkin belum pernah kami dapatkan sebelumnya. Untuk yang kedua, kami ingin mengembangkan BTUM ini. Yang pertama yaitu mengembangkan yang pastinya cita-cita semuanya menjadi UKM di UM. Dan yang kedua, mengembangkan agar bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi, dan itu tertera di misi kami. Mungkin seperti itu. Ini juga kami ingin belajar menjadi pemimpin yang baik agar bisa memimpin semua teman-teman di Bedfit ini. Ingin meningkatkan kekeluargaan di Bedfit yang pertama. Yang kedua, ingin meningkatkan kualitas latihan yang terprogram dan rutin. Yang ketiga, mengharumkan nama Bedfit di berbagai event. Untuk mengharumkan nama di berbagai event itu bukan hanya sekedar dari prestasi, namun kita harus juga mementingkan sikap. Jadi sikap itu sangat penting. Apa yang pertama kali Anda lakukan jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua? Dan apa yang akan Anda perbaiki di dalam Bedfit UM ini? Kalau misalnya kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, yang akan kami lakukan pertama kali adalah mengevaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya. Dengan mengevaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya, kami dapat mengetahui di mana kelemahan-kelemahan yang ada pada kepengurusan sebelumnya, dan kami akan berusaha untuk membenahi di kepengurusan kami nanti. Kalau saya melihat di sini yang perlu diperbaiki yaitu kembali lagi yang benar-benar harus diperbaiki adalah tali silaturahmi antar anggota. Itu yang memang harus benar-benar diperbaiki. Dan mungkin kami akan dengan bersatunya BTUM sekarang, dengan bersatunya mahasiswa UM yang berolahraga bulu tangkis ini, kami berharap kami dapat benar-benar menyatukan hati antara BTUM dan yang klub satunya, agar kita bisa mencapai satu nama yaitu UKM. Saya juga mau menambahkan, khusus latihan tim A sama tim B ini kalau bisa ingin saya perbaiki di mentalnya. Soalnya kadang itu tim A sama tim B itu masih canggung sama latihannya tim utama. Makanya saya ingin memperbaiki itu. Jika nanti kami berdua terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, kami akan melaksanakan misi kita yang ada tadi. Yang perlu diubah yaitu sistem latihannya mungkin akan lebih terprogram dan lebih rutin gitu. Mungkin saya nambahin dari masalah, saya akan menambahkan satu yaitu rapat kekeluargaan. Di sana tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memecahkan masalah apa yang ada di masalah di dalam organisasi. Umpama contoh, saya sering nggak latihan. Jadi pada saat rapat tersebut, saya mengungkapkan kritik saya dan saran saya, kenapa saya tidak latihan, terus anak-anak kenapa, apakah ada masalah di
latihan tersebut atau ada ketidaknyamanan, di sana bebas mengungkapkan kritik dan sarannya. Jelaskan kepada kami apa kelebihan dan kelemahan pasangan Anda ini. Kemudian kaitkan dengan cara Anda berorganisasi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kelebihan dan kekurangan. Kalau kami akui memang kami lebih banyak kekurangannya daripada kelebihan memang. Tapi di sini kelebihan kami adalah saya pribadi sebagai calon ketua, saya merasa bahwa semua yang ada di organisasi ini di BEDFET UM itu adalah saudara. Saya merasa seperti itu. Dan saya tuh seperti punya kewajiban untuk merangkul teman-teman itu agar mau lebih maju lagi. Kelebihan kami di situ. Dan kekurangan kami kebanyakan memang belum bisa membedakan di mana serius, waktu serius, di mana waktunya bercanda. Kami sering ditegur karena waktunya serius kami masih bercanda. Tapi insya Allah kalau memang kami terpilih di sini, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki itu. Yang pertama, kekurangan dari pasangan saya, yaitu mungkin saudara SB ini keakraban dengan anggota yang lain yang belum kenal itu kurang. Jadi itu saja. Kalau kelebihannya, dia itu orangnya bertanggung jawab, amanah, dia tepat waktu, dan mempunyai usulan-usulan yang bagus. Tambahan dari saya, ini salah satu alasan saya kenapa memilih Mas Alan. Karena yang pertama, Mas Alan ini mempunyai pengalaman yang lebih luas daripada saya. Yang kedua, kemampuannya atau skillnya dalam badminton itu lebih baik daripada saya. Itu hubungannya dengan kepercayaan dengan anggota di organisasi BEDFET ini. Dan selanjutnya kelebihan saya di misi sini ada, saya menyebutkan merencanakan dan melaksanakan program latihan secara rutin. Di sini saya kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan di jurusan Pendidikan Kepelihatan Olahraga. Di sana saya diberi ilmu tentang bagaimana cara membuat program latihan yang benar. Dengan itu, saya akan menerapkan program latihan yang benar tersebut di dalam organisasi BEDFET ini supaya dapat meningkatkan kemampuan, minat, bakat, prestasi yang ada di BEDFET ini. BEDFET ini kan belum menjadi UKM. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, adakah usaha Anda untuk memperjuangkan BEDFET itu untuk menjadi UKM selain memenangkan di setiap event-event atau turnamen-turnamen? Seperti itu. Terima kasih. Masalahnya cuma satu, semangat. Jadi satu-satunya cara, karena memang sudah dibentuk tim untuk mengajukan proposal untuk menjadi UKM. Satu-satunya cara yaitu menumbuhkan rasa semangat. Dan insya Allah nanti kalau memang kami terpilih, kami akan semaksimal mungkin menambah semangat untuk panitia yang mengurus proposal agar bisa secepatnya BEDFET UM ini menjadi sebuah UKM. Usaha kami yang pertama tentunya mengajukan proposal. Yang kedua, menaungi semua fakultas, tidak memandang dari fakultas mana. Jadi semua yang ingin masuk di
Bedfed ini kami akan menerimanya dengan senang hati. Untuk UKM itu prestasi memang sangat perlu. Usaha-usaha kami mungkin akan meningkatkan program latihan yang lebih terprogram dan intens. Itu aja. Pertanyaan saya intinya ada dua. Yang pertama kan tadi banyak calon 1 sama calon 2 tuh menyebutkan ingin meningkatkan tali silaturahmi antara atlet sama yang bukan atlet kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, langkah konkret Anda itu apa? Jangan hanya sekedar ngomong, tapi langkah konkretnya itu gimana supaya kita itu yang bukan atlet sama yang atlet itu tidak ada batasan, bisa saling komunikasi, bisa saling pokoknya menjalin silaturahmi dengan erat tuh loh. Kan kalau masih sekarang kan masih ada perbedaan kan, belum saling kenal juga. Nah, itu langkah konkret Anda itu seperti apa? Yang kedua, kan untuk menjadi sebuah UKM kan perlu prestasi. Nah, seperti yang kalian lihat lah di tim A, banyak yang nggak hadir latihan. Nantinya itu bagaimana supaya untuk mencapai prestasi kan perlu adanya latihan kan. Bagaimana cara Anda supaya yang tadinya itu awalnya aktif terus nggak aktif jadi aktif lagi? Seperti apa? Langkah konkretnya aja. Terima kasih. Jadi silaturahmi antara anggota itu memang penting, sangat penting. Alhamdulillah kami selain di dalam sini, dalam Bedfed ini, tentunya kami ini juga mempunyai organisasi di luar Bedfed. Dan kekeluargaan itu memang penting untuk suatu organisasi. Jadi cara kami untuk lebih mempererat tali silaturahmi itu seperti ini. Jadi yang kurang dari kita itu, contohnya sekarang kita bergabung ke dua organisasi dijadikan satu. Walaupun yang satu memang belum bisa dinyatakan sebagai organisasi, ya kan? Yang saya lihat selama latihan itu apa? Kalau yang saling mengenal, mereka ngobrol. Tapi yang nggak saling mengenal, akhirnya mereka tidak ada satu obrolan yang penting, seperti mereka itu cuma formalitas saja, salaman sudah. Dan kami untuk menjalin silaturahmi ini seperti kita itu diklat itu memang penting, tapi dirasa memang kurang diklat. Satu diklat antara anggota itu penting, tapi ini kan kurangnya itu gimana? Karena nggak semua yang ikut gabung itu udah ikut diklat. Disitulah kurangnya kita. Makanya kembali latihan itu kalau kami caranya yaitu dengan memudahkan dia dulu di awal. Jadi kayak yang dulu kebanyakan kita putus itu di awal setelah diklat. Kita putus mulai nggak latihan lagi di awal. Soalnya apa? Aku nggak tahu tempatnya, nggak ada kendaraan. Seperti itu. Itu awal-awal mulai nggak latihan. Jadi mungkin nanti kalau misalnya kami terpilih, kami mungkin akan mengatasi masalah-masalah itu dulu dengan cara kalau nggak tahu tempatnya dijemput, memang benar-benar jemput, nggak boleh egois. Dalam arti egois, udah jam segini terlambat tinggal aja. Seperti itu egois. Jadi mungkin kami nanti akan lebih sabar menunggu agar mereka juga menghargai usaha kita menunggu, agar mereka juga tetap semangat latihan sampai akhir. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya kalau saya menyemangati pemain yang jarang latihan lah, biar bisa latihan, biar bisa semangat lagi. Langkah konkret yang akan kami laksanakan untuk menjalin silaturahmi antar anggota, yaitu kita akan tetap mengadakan latihan gabungan ya, yang dulunya hari Minggu itu tetap. Selanjutnya
mungkin akan diadakan jalan-jalan atau rekreasi gitu untuk biar lebih erat keluarganya. Dan kalau latihan itu biasakan partnernya bisa ganti-ganti agar lebih saling mengerti. Gitu aja, Pak. Pertanyaannya, bagaimana jika yang anggota yang sebelumnya aktif kemudian selanjutnya dia tidak aktif kembali latihan? Kalau menurut kami akan memberi motivasi kepada orang tersebut kenapa tidak latihan, apakah ada keluhan, apakah ada yang tidak disenangi, atau ada yang kurang dari latihan tersebut. Dan mungkin cara kami yang kedua adalah memberi kenyamanan pada saat latihan. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama adalah terkait sistem latihan tim utama. Hal-hal apa saja yang menurut Anda itu perlu ditingkatkan lagi pada sistem latihan tim utama untuk mencapai prestasi terbaik bagi UM? Dihubungkan dengan adanya pro kontra antara ada yang bilang lebih baik ada pelatih, lebih baik tidak ada pelatih, sharing antar teman. Kalau menurut Anda lebih baik memilih yang mana? Yang kedua, menurut pandangan Anda, deskripsikan dari kata ini, pemimpin. Apa menurut pandangan Anda? Jelaskan. Enaknya itu tidak ada pelatih ya, soalnya kalau ada pelatih, walaupun pelatihnya itu tidak datang, kita rugi soalnya, rugi keuangan lah. Kalau walaupun tidak ada pelatih, kita bisa membuat sistem latihan sendiri agar latihan itu terjamin lah intinya. Boleh menambahkan? Kemungkinan kedua, memang kalau kita itu keuntungannya bila tidak ada pelatih memang seperti itu. Tapi kalau memang nanti ternyata dibutuhkan pelatih, mungkin yang akan kita kurangi adalah jadwal pelatih itu untuk melatih, untuk lebih meringankan beban keuangan. Jadi memang betul kita itu bisa latihan tanpa pelatih, tapi memang harus ada satu orang yang kita hormati agar tidak terjadi perpecahan di organisasi itu. Terima kasih. Apa arti sebuah pemimpin? Pemimpin itu adalah kepala dari sebuah organisasi. Jadi semisal kalau misalnya kita ini adalah sebuah makhluk hidup, kita mempunyai anggota tubuh. Kalau misalnya kita tidak punya kepala, maka organ lain akan mati. Tapi begitu juga, bila kita tidak punya anggota, maka apalah arti sebuah kepala ini? Jadi, kalau misalnya saya ditanya apa arti sebuah pemimpin, pemimpin adalah pusat pelayanan anggota, agar anggota itu dapat berjalan, agar suatu organisasi itu dapat berjalan. Menurut saya ada pelatih itu sangat perlu, karena pelatih itu dapat meningkatkan mental kita, dan pelatih itu yang dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan kita. Kalaupun tanpa pelatih, dengan cara sharing antar teman, mungkin itu masih ada rasa sungkan atau gimana antar teman itu. Jadi misalkan saya memberitahu Hasbi kekurangannya ini, mungkin Hasbi ada rasa sakit hati atau gimana ketika saya menyampaikan kekurangannya. Jadi menurut saya pelatih itu sangat penting. Itu menurut saya seseorang yang dapat mengayomi, merangkul seluruh anggotanya tanpa memandang satu sama lain, dan pemimpinnya dapat menempatkan diri di berbagai lapisan anggotanya. Seperti itu, Mas.
organisasi, pengurus atau anggota? Tentu saja kami akan menjawab yang paling penting adalah anggota. Karena dari mana asal pengurus itu? Setiap pengurus itu dari anggota. Dan kalau nggak ada anggota itu bukan suatu organisasi. Mungkin cukup sekian jawaban. Anggota itu lebih penting daripada organisasi dan pengurus. Karena dari anggota tersebut akan menciptakan suatu organisasi dan di sana akan adanya pengurus itu dari anggota. Oke, pertanyaan kedua adalah apa pendapat Anda tentang keberadaan tim A, tim B, dan tim utama? Saya tentang keberadaan tim A, tim B, dan tim utama itu sangatlah penting. Karena tim A, tim B, dan tim utama itu merupakan suatu anggota. Jadi mereka itu yang akan memutar organisasi dan melaksanakan organisasi tersebut. Saya kira gitu. Mungkin ada tambahan dari pakar saya. Mungkin untuk tambahan dari saya, keberadaan tim A, tim B, dan tim utama itu untuk memaksimalkan latihan. Akan tidak enak dipandang atau tidak enak dilaksanakan jika di suatu latihan itu terlalu jauh, itu kan akan tidak enak pada si yang di bawahnya. Begitu juga sebaliknya pada yang lebih di atas kemampuannya, itu akan bisa menimbulkan rasa sombongan atau ego. Jadi keberadaan tim A dan tim B itu untuk menyetarakan kemampuan. Kalau saya lebih ke menambahkan, bukan menanggapi. Jadi keberadaan tim utama, tim A dan tim B itu memang beda. Bukan berbeda bagaimana. Bedanya itu adalah tujuan dibentuknya tim. Memang tim utama itu dibentuk memang untuk prestasi. Tapi kita tidak boleh melupakan tim A dan tim B. Jadi selama ini memang kita melupakannya. Padahal memang semua tim itu memang penting. Tapi memang yang dikhususkan selama ini itu adalah tim utama untuk untuk menjuarai event-event yang ada di antar mahasiswa. Itu yang salah di sini. Harusnya kita maksimalkan untuk semua tim untuk sama-sama untuk berprestasi. Terima kasih. Kalau saya menambahkan, tim A, tim B itu seharusnya juga penting ya, karena di sisi lain bisa dibuat pembinaan lah biar bisa masuk ke tim utama agar bisa menjadi prestasi bagi UM lah. Hal apa yang akan Anda lakukan untuk meyakinkan seluruh pemilih ya agar yakin kepada Anda dan layak menjadi ketua sama menjadi wakilnya? Terima kasih. Saya rasa kami tidak perlu lagi untuk meyakinkan. Karena pemilih itu sudah mengenal kami dari awal mereka diklat. Mereka tahu di mana kelebihan kami dan di mana kekurangan kami. Jadi tanpa harus meyakinkan mereka sudah tahu di mana siapa yang harus mereka pilih. Terima kasih. Kami mungkin akan mengusahakan untuk menjadikan BET ini menjadi UKM dengan cara meningkatkan intensitas latihan kita. Jadi ketika latihan kita berkembang, kemampuan kita berkembang, otomatis prestasi kita akan didapat. Jadi ketika kan salah satu syarat menjadi UKM itu adalah prestasi. Ketika prestasi sudah datang, kita akan lebih mudah untuk mengajukan suatu UKM. Saya rasa seperti itu. Mungkin ada tambahan. Untuk pertanyaan
pertanyaan saya ini lebih ke program kerja. Jadi semester awal kan kita full latihan. Semester depan adalah Liga Batpet UM. Ini yang urgensinya yang paling dekat. Jadi kira-kira bagaimana sistem liga yang akan Anda terapkan? Terima kasih. Ya, ini tentang liga. Jadi menurut kami tentang liga yang tahun kemarin itu sudah bagus. Tetapi yang promosi itu kira-kira akan kami tambahkan. Contohnya dari tim A yang cewek 1, cowok 1 akan naik ke tim utama. Jadi nggak cuma satu anak. Kalau dulu saya dengar cuma satu anak yang naik. Jadi kalau musim depan itu yang cowok 1, cewek 1. Jadi perwakilan dari cewek cowok akan promosi ke tim yang di atasnya. Saya rasa begitu. Saya mau menambahkan untuk liga yang akan datang untuk pembenahan mungkin di suatu tim, jika tim A, tim B, tim utama itu tidak saling bertemu, hanya akan bertemu jika peringkat pertama atau peringkat kedua itu bisa bertemu di atasnya. Umpamanya tim A teratas 1-2 itu bisa melawan dengan peringkat terbawah tim utama 1-2. Itu akan bisa naik ke tim A, yang tim B, yang tim A bisa naik ke tim utama, sedangkan tim utama bisa juga turun ke tim A. Itu sebaliknya dengan tim B dan tim A. Kami memang berbeda seperti dari kubu sebelah. Jadi kami itu mengutamakan keadilan. Kami lihat di liga sebelumnya itu tidak ada keadilan. Lebihnya itu di faktor putri, entah itu tunggal putri ataupun ganda putri. Soalnya apa? Tim utama itu sudah pasti juara. Jadi mungkin kami nanti akan benar-benar memisahkan karena sekarang tim utama juga banyak anggotanya. Ada kemungkinan mungkin kami memisahkan tim utama benar-benar bertanding dengan sama-sama tim utama, tim A benar-benar sama-sama dengan tim A, dan begitupun tim B. Mungkin begitu dari saya. Mungkin ada tambahan dari wakil. Kalau saya menambahkan, tim utama kalau dibuat liga itu dibuat sistem kayak Liga Inggris lah intinya. Kalau yang namanya promosi degradasi ya, kalau tim A itu yang juara nanti otomatis lolos ke tim utama, sedangkan yang peringkat keduanya itu nanti playoff dengan peringkat kedua paling bawah di tim utama. Sedangkan yang paling bawah di tim utama itu otomatis degradasi ke tim A. Tambahan satu pertanyaan. Jika Anda telah terpilih, masing-masing ya, berikan satu program kerja yang nantinya akan Anda usung setelah Anda terpilih dan jelaskan. Terima kasih. Kami program kerja yang akan kami usung untuk sekarang, untuk bila kami terpilih nanti, itu adalah pembuatan seperti lembar lembar pembayaran. Jadi setiap bulan kita kan itu ada pembayaran mulai sekarang. Itu yang kurang adalah lembarnya. Jangan sampai yang cuma megang lembar catatan untuk pembayaran itu cuma bendahara. Soalnya nanti nggak ada keterbukaan ke anggota. Jadi setiap anggota juga nanti kami beri kertas untuk mencatat dia sudah bayar berapa bulan ini, agar catatan dia sama catatan bendahara nanti sama, biar nggak ada terjadi pergesekan antara bendahara dengan anggota. Mungkin seperti itu. Kita lakukan adalah latihan gabungan, yaitu seperti pada saat hari ini itu adalah latihannya tim utama.
maka kita akan menghubungi si pelatih tim A untuk menghubungi semua anggotanya untuk ikut berlatih di tim utama. Begitu sebaliknya dengan tim utama itu juga akan ikut berlatih di tim B. Begitu sebaliknya tim B akan berlatih ikut bergabung dengan tim A. Itu bahkan berlangsung mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Alhamdulillah ya, dan terima kasih kepada semua audiens yang ada di sini, dan terima kasih juga kepada para calon atas partisipasinya untuk mengikuti semua sesi dari sesi 1 hingga sesi 4 tadi orasi. Bagi saya tidak ada yang salah satu lebih hebat, kalian semua hebat, dan yang perlu diingat, you was born to lead yourself before you lead their self. Ya, kamu dilahirkan untuk memimpin dirimu sendiri sebelum kamu memimpin orang lain. Dan yang perlu diingat juga, kalau kata Steve Jobs, bedanya pemimpin dan yang dipimpin adalah dari inovasi yang diberikan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau apabila ada salah dalam penyampaian tadi sebagai MC ataupun sebagai moderator. Saya akhiri. Sebelum kita akhiri ya, kita berdoa terlebih dahulu saja. Berdoa silakan. Dapat diakhiri. Saya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza. Saya Yudoto. Kami dari Mito. Pilih nomor 1. Jaya Jaya bisa. Saya Alan. Saya Asbi. Kami Ahad. Pilih nomor 2 menuju bed yang lebih baik dan dapat dibanggakan. First saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby you're perfect, baby you're perfect. So let's start right now. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive
jet lagged. Heart is so jet lagged. It's so jet lagged.